Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Pendalaman Alkitab hari Selasa, pukul 6 sore di gereja. Mari Bapak dan Ibu bergabung untuk sama-sama belajar dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh hadir di sini karena kemurahan Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Saatnya Menemukan Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang bagaimana kita mencari Tuhan dan menemukan Dia. Ya. Dan inilah saatnya di mana kita akan menemukan Tuhan. Mari kita pergunakan saat-saat di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mencari Dia dan menemukan Dia. Karena ada saatnya di mana kita tidak bisa menemukan Dia lagi. Yaitu yang dikatakan firman Tuhan, karena ada batas-batas tertentu di mana kita tidak bisa menemukan Dia lagi. Nah, pagi ini kita belajar saatnya menemukan Tuhan. Haleluya. Ya, hasil atau pengharapan untuk menikmati sesuatu itu bisa menjadi motivasi bagi seseorang itu untuk giat gitu ya. Misalnya seorang itu rajin bekerja atau rajin belajar gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah melihat hasil. Ya, jadi hasil itu memotivasi orang untuk lebih giat lagi. Nah, kita akan bosan ya, atau kita jadi malas gitu ya. Kalau kita tidak melihat hasil ya dari apa yang kita buat, ya, yang kita lakukan itu kayak sia-sia gitu, cuma-cuma. Nah, akhirnya kita malas gitu. Apalagi tidak punya harapan gitu ya, tidak punya nanti saya akan, kalau saya berhasil saya akan begini menikmati hasilnya itu. Kalau itu nggak ada, kita jadi malas, kita tidak termotivasi. Nah begitu juga di dalam ibadah kita gitu ya. Kenapa banyak orang Kristen itu malas beribadah. Malas ibadah, malas doa, persekutuan juga buat apa gitu. Ada banyak alasan. Ya mungkin itu kesibukan. Ya kesibukan karena bisnis atau sedang belajar. Atau mungkin karena ada urusan keluarga yang begitu banyak gitu. Ya buat dalam keluarganya. Atau masalah hubungan yang sama. Ya aku tidak suka sama dia. Ya itu pendetanya gini. Akhirnya membuat kita jadi malas. Ya malas. Itu karena hubungan yang rusak dengan sesamanya. Atau tidak memahami ada apa di balik ibadah itu. Gak ngerti, pokoknya datang ke gereja, ya ibadah, doa, tapi kok gak tahu apa sih rahasia atau berkat di balik kegiatan ibadah itu. Tidak memahami apa artinya ibadah itu. Ya, tapi yang paling mendasar itu adalah merasa gak ada gunanya. Nah ini gak ada gunanya, buat apa sih ibadah? Ya seperti kalau kita bekerja, kita tidak melihat hasil, ya enggak ada, rasanya kita enggak ada gunanya, ya malas. Jadi orang malas beribadah itu yang paling mendasar itu merasa sia-sia, enggak ada gunanya. Mengapa merasa sia-sia? Ya karena tidak mengalami sesuatu, ya, tidak mengalami perjumpaan ilahi. Dalam ibadah itu
rasanya kosong gitu. Ya datang, ya pulang, seperti nggak ada apa-apanya, tidak mengalami perjumpaan ilahi. Ya padahal ya ketika kita menghampiri Tuhan, Tuhan itu pasti menghampiri kita. Ya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu selalu akan pasti datang gitu. Saya sampaikan tempo hari bahwa itu menjadi kerinduannya Tuhan gitu. Tuhan itu selalu rindu. Ya rindu apa? Untuk bertemu dengan kita. Itu terlihat di dalam benang, ada benang merah di Alkitab itu bagaimana Tuhan itu merindukan kita. Ya, dia menciptakan kita untuk apa? Dilengkapi dengan roh di dalam kita supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Ya, ketika hilang dicari sama Tuhan. Ya, rasa Tuhan kehilangan gitu. Itu yang pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Itu kerinduan Tuhan. Sehingga Yakobus mengatakan begini, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, kata. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Terlihat bagaimana ketika anak bungsu yang hilang itu balik. Ya, dari jauh bapaknya sudah melihat, lari bapaknya itu. Ada kerinduan yang dalam, ada kerinduan yang besar. Bagaimana Dia menjumpai kita. Mari kita lihat hari ini. Ya, mengapa? Apa rahasia? Apa rahasia kita mengalami perjumpaan dengan Dia? Ya, kita akan belajar supaya kita benar-benar kalau kita berdoa atau kita beribadah entah di komsel atau di ibadah di gereja atau dimanapun kita datang menyembah Tuhan, kita bisa mengalami perjumpaan ilahi itu sehingga itu menggairahkan gitu. Menggairahkan kita untuk melakukan sesuatu dalam ibadah kita. Nah, apa rahasia? Yang pertama adalah datang dalam kekudusan. Datang dalam kekudusan ini syarat mutlak. Syarat mutlak, kudus. Kenapa? Sebab Allah itu kudus. Ibrani 12:14 mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat aja nggak boleh. Apalagi ketemu. Melihat. Tidak seorang pun bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Apalagi mendekat, apalagi bersekutu dengan Tuhan. Ya, bercengkrama dengan Tuhan. Di mana kita berbicara, Tuhan berbicara kepada kita dalam persekutuannya akrab. Nggak mungkin. Sebab Allah itu kudus, kata Imamat. Ya, Imamat mengatakan, Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan itu kudus, makanya kita harus kudus juga. Ya, baru kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru itu diulang lagi ya dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini membuktikan bahwa tuntutan kekudusan itu bukan hanya dalam perjanjian lama, tapi perjanjian baru juga tetap tidak berubah. Karena ada kesan begini, oh di perjanjian lama itu kekudusan Tuhan itu mutlak gitu. Begitu orang bersalah dihukum. Kita melihat sebuah atau kita baca di dalam bilangan atau keluaran itu ya ada anak-anaknya Harun dalam imamat gitu ya, anak-anak Harun yang datang dengan cara yang salah gitu. Ya, mereka tidak memperhatikan kekudusan Tuhan, langsung mati. Nah, begitu banyak gitu. Ya, misalnya tentang ketika tabut perjanjian dibawa oleh dengan kereta. Ya, ketika Usa itu memegang tabut yang hampir jatuh, maksudnya kan baik, mau menolong ya, supaya tabut itu tidak jatuh gitu. Dipegang sama dia, mati. Itu perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Oh, perjanjian itu rasanya Tuhan tuh lebih, apalagi zaman ini. Ya, zaman ini kan kita berdosa ya masih bisa
bisa menyanyi, bisa berdoa. Ya kita orang yang berdosa misalnya banyak melakukan dosa gitu. Masih tidak dia apa-apain. Lalu timbullah kesan, oh dalam perjanjian lama itu tuntutan kekudusan itu mutlak dan harus gitu. Tapi dalam perjanjian baru, oh lebih longgar gitu. Kita tidak mengajarkan seperti itu. Tuntutan kekudusan untuk menghadap Tuhan itu tetap tidak berubah gitu, tidak berubah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai hari ini tuntutan kekudusan Tuhan itu untuk kita menghampiri Tuhan itu tetap. Jadi kita harus benar-benar perhatikan ini, bahwa Tuhan itu kudus dan kita yang akan menghampiri Tuhan itu harus benar-benar dalam keadaan yang kudus. Nah itu dilukiskan dalam perjanjian lama itu di mana para imam, ya imam-imam yang melayani di dalam kemah suci, apakah dia seorang imam atau dia adalah imam besar, ya khususnya imam besar yang harus menghadap Tuhan setahun sekali di dalam ruang Maha Kudus itu harus benar-benar menuruti peraturan-peraturan. Ya, misalnya tidak menyentuh mayat, ya, walaupun itu saudaranya sendiri, anaknya misalnya meninggal, dia tidak boleh menyentuh. Kalau tidak dia harus menyucikan diri dengan upacara yang jelimet gitu. Apalagi kalau menghadap Tuhan, mau melayani, ya, imam besar yang melayani dalam kemah suci itu masuk ke ruang Maha Kudus itu benar-benar memperhatikan dirinya. Harus benar-benar kudus. Lalu setelah itu membasuh dirinya dengan ritual yang begitu jelimet gitu. Kenapa? Tuhan mengajarkan itu ya untuk menggambarkan betapa kudusnya Tuhan. Dia tidak boleh sembarangan didekati gitu. Karena dia Maha Kudus. Ketika orang yang tidak kudus datang kepada Tuhan, mati dia. Jadi untuk menghadap Tuhan benar-benar harus mempersiapkan diri dalam kekudusan. Lalu pertanyaannya siapa yang bisa datang hadap Tuhan? Karena kita semua harus diakui, kita semua pernah melakukan dosa. Bahkan mungkin hari ini kita sedang dalam keadaan berdosa yang belum diselesaikan. Siapa yang bisa menghadap Tuhan? Tidak ada. Dosa harus diselesaikan dulu, harus diampuni. Ya agar terjadi perdamaian, agar Tuhan itu berkenan menemui kita. Ya, menemui kita dan kita tidak mati. Gitu. Karena dosa itu sudah memisahkan kita dari Tuhan itu. Ya, dalam Yesaya 59 itu Allah itu bukan terlalu singkat tangannya, pendengarnya tidak terlalu berat. Ya, sampai tidak mendengar doa kita, tidak. Tapi dosamu lah yang memisahkan. Tuhannya tidak pernah berubah. Ya, Tuhannya itu Tuhan yang maha besar, yang maha segala-galanya. Kitalah yang tidak bisa menghampiri Tuhan karena ada dosa yang membuat Allah itu menutup dirinya. Menutup dirinya kepada manusia. Dan itu terlihat ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah masih mencari, tapi manusia lari gitu. Sudah terhalang gitu. Karena dosa itu telah membuat Allah menutup dirinya dan di dalam hati manusia sendiri itu ada perasaan bersalah yang membuat kita sembunyi dari Tuhan. Kita tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Dan itu harus diselesaikan. Semua kita telah jatuh dalam dosa itu. Itu hanya bisa diselesaikan oleh apa? Oleh penebusan darah Yesus Kristus. Ya, sudah sekali kita dengar ini ya bagaimana darah Yesus itu telah membuat murka Allah reda. Ya, kenapa? Karena hutang dosa itu sudah dibayar. Ya, murka Allah reda ketika upah dosa itu sudah dibayar. Dan siapa yang bayar? Hanya Yesus Kristus. Tidak seorang pun manusia yang bisa membayar dosanya sendiri. Tidak ada. Mau dibayar dengan apa? Dengan amal? Tuhan tidak butuh itu.
amal kita itu kata seperti kain kotor, ya kain yang buat ngelap, yang ngelap kotoran. Bahkan ada yang menafsirkan itu mau bicara itu seperti softtek gitu ya. Itu untuk perempuan-perempuan yang datang bulan itu kain kotornya itu seperti itu. Jadi begitu najisnya, begitu kotornya dan tidak berguna. Itulah kebaikan manusia. Dengan apa kita bisa membayar tanda dosa? Tidak ada kecuali Yesus Kristus datang dan murka Allah reda, Allah membuka dirinya sekarang. Dosa hanya bisa selesaikan dengan korban dari Yesus Kristus. Roma pasal 3 ayat 25 mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi hanya Kristus yang bisa membayar. Bukan amal, bukan ibadah kita, ya bukan bagaimana saya diterima Tuhan, saya mau berbuat baik itu. Dan ini banyak dilakukan, bahkan saya juga pernah berpikir seperti itu. Oh, ini kan mau ibadah gitu ya. Jangan buat dosa. Ya memang kita tidak boleh buat dosa ya dengan sengaja gitu. Kita buat baik supaya apa? Supaya nanti ibadahnya itu berkenan. Tidak ada amal sebaik apapun yang bisa menutupi dosa kita. Tidak ada. Urusannya beda. Dosa dengan amal itu urusannya sendiri-sendiri gitu. Jadi dosa itu harus diselesaikan ya dengan hukuman, dengan maut. Dan itu sudah dibayar oleh Yesus. Amal kita itu dihitung sendiri gitu. Jadi nggak bisa saling menutupi. Nah, bahkan ibadah kita, ya ibadah berdosa tanpa pengampunan, ibadah orang berdosa tanpa pengampunan itu menjadi kejijikan katanya. Itu baca di Yesaya 1 ayat 13. Ya, Tuhan jijik dengan segala upacara, Tuhan jijik dengan perayaan hari raya. Kenapa? Karena mereka berlumuran dengan dosa, dosanya belum diampuni. Jadi kalau kita datang hanya dengan amal baik, gitu ya, kita beribadah, itu kejijikan bagi Tuhan. Kejijikan. Hanya Yesus Kristus yang telah rela memberikan nyawanya dan kita akan diterima. Yesus sudah korbankan. Jadi dari pihak Allah selesai. Dari pihak Allah selesai, tidak ada masalah. Nah, Tuhan begitu terbukanya. Nah, bagaimana dari pihak kita? Dari pihak kita hanya dibutuhkan satu saja, pengakuan dosa. Ya, pengakuan dosa itu yang dibutuhkan agar kita diterima oleh Bapa itu. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku. Nah, itu yang Tuhan minta. Ya bukan harus buat baik dulu. Ya kasih persembahan dulu. Harus buat ini, buat itu. Yang mengucapkan doa Bapak kami dulu supaya diterima. Gak ada. Hanya mengaku dosa. Kenapa perlu mengaku dosa? Itu sebagai bukti bahwa kita sadar gitu, bahwa kita berdosa. Orang yang mengaku dosa itu adalah orang yang sadar akan dosanya. Nah, bahkan ada seorang Tuhan mengajarkan mengaku dosa itu harus terperinci ini loh. Dosanya apa? Ya, kita tidak berkatakan Tuhan ampuni semua dosaku. Dosa yang mana? Kita tidak menyadari itu bahwa dosa kita itu apa? Oh tadi sudah berpikiran jahat tentang orang. Ya kita sedang marah dengan memaki, mengumpat. Marah boleh tapi jangan menyakiti. Oh kita sudah menyakiti orang, kita banyak berbuat kelemahan. Dan itu diakui satu-satu. Sebagai bentuk tanggung jawab kita.
Jangan enaknya sendiri, Tuhan ampuni semua dosa saya. Dosa yang mana? Harus sadar gitu, harus menyadari, oh iya saya tadi buat ini, saya lakukan ini, itu salah, ini salah. Diakui satu-satu, supaya kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, dengan rendah hati gitu. Harapan apa? Harapan tidak terulang lagi. Atau kalau kita tahu itu salah gitu. Kita akui di hadapan Tuhan. Jangan berpikir besok diulang lagi. Tidak apa-apa, nanti minta ampun lagi. Enggak. Tapi itu dengan harapan, dengan pengakuan ini, ya bahwa dengan pengakuan ini sebagai bukti bahwa kita sadar akan dosa itu dan diharapkan tidak terulang lagi. Jadi syarat pertama untuk menghampiri Tuhan itu adalah dengan kekudusan. Lewat pengakuan dosa kita yang jujur. Pengakuan kita dengan rendah hati, ya datang kepada Tuhan. Itulah yang kedua, datang dengan rendah hati. Datang dengan rendah hati. Ya. Sombong itu tidak selalu menampakkan diri. Ya. Tapi tersembunyi dalam hati. Itu yang penting gitu ya. Kan kita kadang-kadang ngelihat orang gitu ya. Misalnya ada orang yang kaya gitu. Kita kan lihat, sombongnya orang itu. Ya, jalan tidak noleh lagi. Dulu padahal waktu miskin, waduh dia baik. Sekarang tidak selalu begitu. Ya, ada orang yang ya kelihatannya rendah hati gitu. Oh tidak apa-apa, jangan puji saya. Tapi dalam hatinya gimana? Itu yang penting. Ya, bukan apa yang nampak. Ya, orang mungkin nampak kita angkuh gitu. Tapi hatinya gimana? Memang dari hati itu bisa keluar gitu ya, nampak gitu. Kalau orang itu rendah hati akan nampak lewat penampilannya, lewat kata-katanya, tapi belum tentu apa yang nampak itu adalah keluar dari dasar hati. Kita bisa menipu orang gitu. Hati yang sombong tapi bisa pura-pura rendah hati. Jangan puji saya, tapi hatinya benar-benar aku ini hebat gitu. Jadi dosa ini adalah dosa yang tersembunyi dalam hati. Tidak selalu nampak. Dan ketahuilah bahwa dosa ini adalah dosa yang sangat ditentang Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi dosa ini adalah dosa yang sangat ditentang oleh Allah. Allah menentang orang congkak katanya. Jadi Allah sendiri yang menentang. Kenapa? Karena sombong ini adalah dosa yang melawan Allah. Dosa yang satu ini adalah dosa yang mengatakan seolah-olah mengatakan kepada siapa kamu? Ini loh aku. Aku tidak butuh kamu. Makanya Tuhan menentang gitu. Apa? Karena merasa dirinya hebat gitu. Itu sombong. Ya, selama kita merasa diri kita itu lebih dari orang lain, bahkan lebih dari Tuhan, sehingga tidak butuh Tuhan, saat itulah kita sedang melawan Tuhan. Sedang melawankan Tuhan. Dan celakanya dosa yang satu ini, dosa yang hampir tidak pernah menimbulkan rasa bersalah. Kalau misalnya kita bohong gitu ya, atau berzina, atau lakukan sesuatu dosa yang orang bilang itu dosa yang kasar gitu. Kita akan rasa bersalah. Aduh ya saya salah. Nah, tadi saya bohong. Ada rasa bersalah gitu. Ada rasa tidak nyaman. Ada hati nurani kita itu akan menuduh kita. Tapi dosa yang satu ini hampir tidak pernah menimbulkan rasa bersalah. Malah dosa ini merasa dirinya paling diterima Tuhan. Ya, paling baik, paling diterima. Ya, contohnya itu dalam Lukas 18 ayat 9-14. Ini cerita perumpamaan yang Yesus gambarkan tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Ahli Taurat dan orang Farisi dan pemungut cukai. Ahli Taurat ini
ahli Taurat ini dengan bangganya orang Farisi ini, ahli Taurat. Ya, ada orang yang begitu bangganya, lihatlah aku buat ini, aku berpuasa, aku lakukan ini, aku tidak sama seperti orang ini. Tapi pemungut cukai ini yang datang di hadapan Tuhan bersama-sama, dia merasa dirinya tidak layak. Kasihanilah aku. Dan apa yang Tuhan katakan untuk orang yang pertama ini, orang Farisi ini ditolak, tidak dibenarkan. Tapi si pemungut cukai yang berdosa, pemungut cukai yang jadi sampah masyarakat, ya karena tidak ada orang yang suka dengan mereka, diterima Tuhan, dibenarkan. Jadi kesombongan itu rasa dirinya layak gitu. Ini bahaya banget gitu. Ini dosa yang satu ini hampir tidak menimbulkan rasa bersalah. Kita rasakan itu ya. Kita sombong, rasanya nggak ada rasa bersalah gitu. Malah merasa diri paling diterima, paling baik, paling layak, ya paling benar. Justru itulah yang dilawan oleh Allah. Jadi berbahaya banget ini satu dosa. Ya dosa yang halus, yang lembut, yang sampai tidak terasa gitu. Tiba-tiba kita sudah jatuh di dalam dosa yang satu ini. Kalau dosa yang lain kasar itu. Dosa yang kasar itu maksud saya dosa yang kelihatan gitu. Dosa yang kita nampak gitu. Bohong misalnya, itu kan nampak. Ya kita rasa aduh salah saya. Atau misalnya apalagi mencuri gitu, membunuh, waduh apalagi itu akan menimbulkan rasa bersalah yang besar. Tapi dosa yang satu ini malah bangga di hadapan Tuhan. Bukankah ini dosa yang berbahaya? Dan tahukah saudara, ketika orang itu sombong, dia dilawan oleh Allah. Jangan ketemu. Nah, mungkin orang yang sombong itu ketemu dengan Allah. Kalau dia merasa puas, ketika berdoa dengan sombong, dia merasa puas, itu penipuan itu. Itu hanya mindset kita yang mengatakan, oh saya baik, pasti diterima Tuhan. Ya saya kan sudah buat ini, pasti diterima Tuhan. Itu hanya perasaan saja, tapi sesungguhnya Tuhan sedang melawan orang ini. Dan tidak mungkin ketemu dengan Tuhan, tidak mungkin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sombong ini dosa yang paling mengerikan gitu ya, paling berat gitu. Untuk berjumpa dengan Tuhan tidak mungkin kita dengan keangkuhan ini. Nah, solusi dari kesombongan ini menyadari bahwa hidup ini kita dibenarkan hanya oleh kasih karunia, itu saja. Nah, siapa saya ini? Gak layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan melayakkan saya, Tuhan memanggil saya, itu bukan karena saya baik, tapi karena benar-benar kasih karunia Tuhan. Kalau saya boleh datang di hadapan Tuhan, saya boleh melayani Tuhan, itu hanya karena kasih karunia saja. Tidak ada satupun yang bisa layak di hadapan Tuhan dan berdiri dengan perasaan benar gitu. Enggak. Hanya merasa bahwa saya ini adalah orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Jadi kesombongan itu akan membuat kita ditantang oleh Allah. Kita tidak mungkin berjumpa dengan Dia. Tapi dengan kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu membuat Allah itu berkenan. Ya, Mazmur dalam Yakobus tadi, ayat 4 ayat 6 tadi. Lalu Mazmur 138 mengatakan Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jadi orang yang hina ini, orang yang merasa dirinya rendah, itu adalah orang-orang yang akan dibenarkan. Contohnya tadi pemungut cukai dalam Lukas 18 tadi. Sebab itu mari kita datang bukan dengan kesombongan. Tidak seorang pun yang layak di hadapan Tuhan dan tidak seorang pun yang bisa mengatakan saya diterima Tuhan karena saya baik, hanya karena kasih karunia. Yang ketiga, bagaimana kita bisa jumpai Tuhan itu adalah kita datang dengan kerinduan hati. Kerinduan di sini ya bukan
sekedar keinginan yang pasif, "Oh, saya kangen." Ya, tapi diam di tempat gitu. Diam di tempat. Pernah kangen sama seseorang? Nah, karena apa? Jauh. Misalnya kangen dengan anak. Ya, ini anak saya di Batam itu kangen saya, tapi diam aja. Bagaimana caranya supaya saya ketemu? Ya, sekarang kan ada video call misalnya. Oh, ada tindakan yang aktif gitu. Jadi bukan keinginan yang pasif yang diam, tapi ada dorongan yang aktif untuk mencari, mendekat, mempersiapkan diri untuk menemui Tuhan. Itu orang yang rindu, ketemu. Ya, bukan dipendam dalam hati. Kerinduan yang dipendam dalam hati itu tidak ada artinya. Tapi kerinduan itu akan membuat kita bertindak seperti seekor rusa, katanya. Nah, rusa yang rindu air itu, yang dilukiskan dalam Mazmur 42, itu akan cari air. Nah, itu kenapa rusa yang disebutkan di situ? Karena rusa itu dia tidak bisa hidup tanpa air, jadi dia akan cari. Dia akan cari air. Ya, itu dilukiskan oleh Mazmur 42 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima mengatakan begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ada pertanyaan di situ. Aku rindu. Kapan aku bisa datang melihat Allah? Ini ditulis oleh Daud. Ketika dia tidak bisa datang bersama-sama dengan orang-orang Israel itu datang ke bait Allah. Karena mereka itu punya tradisi, setahun sekali mereka datang ke bait Allah untuk beribadah. Dan Daud itu merasa terpisah karena dia dalam pengejaran. Itu sebabnya dia mengatakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Satu kerinduan, jiwa haus katanya. Ayat 4 mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Perhatikan ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Rindu sampai menangis. Rindu sampai mengeluarkan air mata, bahkan air mata itu menjadi makananku siang dan malam. Artinya siang dan malam nangis terus. Bagaimana kita? Rindu Tuhan sampai menangis atau tidak apa-apa. Tidak bisa ibadah, tidak bisa doa, tidak apa-apa. Toh masih ada waktu lain. Bagaimana Daud itu mengalami tekanan batin yang begitu dalam ketika dia tidak bisa berjumpa dengan Tuhannya. Tekanan yang dalam sampai dia menangis. Dan bukan itu saja. Kita teruskan baca ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia ingat bagaimana dia berjalan di tengah-tengah orang, kepadatan manusia itu mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Ingat itu. Kira-kira ketika dia lepas dari halangan ini, apakah dia akan diam? Dia ingat itu. Ya, bagaimana dulu aku dalam perayaan ke rumah Allah ini, aku ada di sana. Ini kerinduan yang begitu menekan, dan saya yakin ketika ada kesempatan dia akan lakukan itu. Dia akan kembali mencari Tuhan seperti dulu. Inilah Daud. Ya, kita beralih sekarang kepada Zakheus. Zakheus ini seorang yang pendek katanya. Seorang pemungut cukai yang dianggap sampah masyarakat. Ya, pemungut cukai waktu itu, ya waktu zamannya Yesus itu adalah orang-orang yang dianggap orang jahat. Kenapa orang jahat? Ya karena mereka itu kerjanya memeras gitu. Pungut pajak. Pajak yang wajib itu memang wajib dibayar.
Tapi pemungut cukai ini orang yang ngambil untung lebih gitu. Ya, ngambil untung lebih. Jadi meras gitu. Hingga dibenci. Sakyus adalah seorang yang kaya. Yang kaya raya. Tapi hatinya gelisah. Gak puas, kenapa ya? Mungkin karena kesalahannya, dia menyadari kesalahannya. Lalu dia merasa dia dikucilkan oleh masyarakat. Ya, masyarakat yang ketemu dengan dia itu hanya orang-orang yang diperas oleh dia bayar pajak. Kalau enggak disita ini gini-gini. Tapi tidak ada orang yang datang kepadanya menyapa dia, ya, bercengkrama dengan dia, nggak ada. Kecuali teman-temannya. Dia rindu melihat Yesus katanya. Tapi ada halangan. Apa halangannya? Halangannya tubuhnya pendek. Dan waktu itu Yesus itu ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Ya, kerumunan orang banyak ini datang mengikuti Yesus. Nah, Sakyus kepingin ngelihat kayak apa sih Yesus ini yang hari ini lewat di kotanya dia, ya di Jericho. Gimana Yesus ini? Dia datang, dia mencari, dan dia aktif mencari kesempatan itu. Naiklah di atas pohon. Dan itu bukan hal yang gampang gitu. Kenapa? Karena statusnya dia sebagai pemungut cukai yang dibenci, yang sekaligus disegani gitu. Karena orang ini punya kedudukan, dia kepala pemungut cukai. Dia harus naik memanjat pohon ara itu. Ini kan pengorbanan gitu. Tapi dia korbankan itu semua untuk hanya melihat Yesus. Hanya melihat Yesus. Ya, kepengen tahu kayak apa sih? Tapi kerinduan Sakyus ini dijawab oleh Yesus dengan apa? Memanggil namanya. Saya bisa bayangkan waktu itu mungkin Sakyus bingung, yang mana sih yang Yesus? Karena Yesus itu sama dengan yang lain gitu. Kalau kita lihat di gambar itu biasa Yesus digambarkan dengan brewok, ya. Ya itu ciri khas orang Yahudi gitu ya. Lalu pakaiannya putih. Biasa kan begitu di gambar. Padahal sebetulnya enggak. Yesus tidak seperti pakaian seperti itu. Sama. Orang banyak gitu sama. Mungkin Sakyus bingung yang mana ini yang Yesus. Ya ini gambaran saya ya. Bingung yang mana sih yang Yesus ini. Tiba-tiba ada orang memanggil namanya. Hai Sakyus, turun. Hari ini aku menumpang di rumahmu. Yesus merespon memanggil nama dan masuk ke rumahnya. Ini lebih dari apa yang diharapkan Sakyus. Sakyus hanya rindu melihat. Tapi dijawab. Yesus memanggil namanya dan masuk ke rumahnya. Itulah Tuhan kita. Kita dengan kerinduan datang mencari Tuhan. Saya percaya kerinduan Tuhan itu lebih dari kerinduan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahkan beberapa waktu yang lalu. Ketika kita rindu, Tuhan itu lebih rindu lagi. Dan hatinya akan tertarik. Ya, kita yang rindu, hati yang rindu ini akan direspon dengan baik oleh Tuhan. Karena tadi mengatakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Kerinduannya begitu dalam untuk ketemu kita. Jadi jangan kita ragu gitu. Jangan kita berpikir kira-kira Tuhan itu berkenan enggak ya kepada saya. Kalau hati kita rindu dan kita dalam kekudusan Tuhan itu, saya percaya Tuhan akan datang menemui, menjumpai kita sesuatu yang pasti. Jadi datanglah dengan kerinduan, datang dengan kekudusan, datang dengan hati yang lapar akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan datang menjumpai kita. Yang keempat, datang dengan iman. Datang dengan iman. Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, kita yakin itu. Ya, istilah teologinya itu omnipresent. Tuhan ada di mana-mana, dilukiskan dalam Mazmur 139. Ada dimanapun, ya, di tempat yang paling dalam sekalipun, di alam basa di situ ada Tuhan. Kalau kamu naik ke langit, ada Tuhan di situ. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana, tidak tergantung dari apa kita percaya Tuhan ada, nggak peduli.
Ya, itu bukan urusan Tuhan. Apa kita percaya bahwa Tuhan hadir atau tidak, Tuhan ada atau tidak, dia tetap ada. Dia tetap ada. Itulah Tuhan kita yang tidak tergantung dari kita. Dimanapun ada Tuhan, ya dimanapun kita akan bisa ketemu dengan Tuhan karena dia hadir di mana-mana. Ya, tetapi tidak semua orang ada di hadiratnya. Tidak semua. Tuhan ada di sini, ya ada. Di luar ada, di pasar ada, di tempat-tempat yang paling kotor, yang paling berdosa sekalipun dia ada di sana. Tapi tidak semua orang ada di hadiratnya. Kita ada di sini mungkin, tapi kita belum tentu ada di hadirat Tuhan. Walaupun di gereja, dia hadir di sini secara istimewa karena Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di sana. Tapi kita belum tentu ada di hadiratnya. Tidak semua orang ya, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dia ada di sini, tapi kita belum tentu bersekutu dengan dia. Belum tentu kita berjumpa dengan dia dan mengalami Tuhan gitu. Nah, oleh sebab itu perlu pengalaman pribadi atau perjumpaan ilahi itu, yaitu saat kita sadar. Ya, gampang saudara, saat kita sadar dia hadir di sini, dia sadar Tuhan hadir di sini. Lalu kita mulai merespon kehadirannya. Ya, kita mulai terbuka dengan kehadirannya. Itulah saatnya kita ketemu dengan Tuhan. Sebetulnya perjumpaan ilahi itu gampang. Tidak perlu naik ke atas gunung. Ya, ada nyanyian anak-anak sekolah minggu. Ya, aku daki-daki. Di sana ada Tuhan. Kita nyelam ke air, kita turun ke jurang yang dalam. Di situ kita tidak mungkin ketemu Tuhan kecuali kita sadar bahwa Tuhan itu ada di sini, dia hadir di sini. Kita meresponnya, kita membuka hati ya bagi kehadirannya. Itulah saatnya kita jumpa. Dan ini butuh iman. Butuh iman. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan ada di sini, itu kan butuh iman. Ya, kita percaya bahwa Tuhan ada di sini. Itu perlu iman. Perlu iman bahwa dia hadir dan saya akan nyapa dia, saya akan terbuka bagi dia. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman katanya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Butuh iman. Ya karena Tuhan itu tidak bisa kita lihat. Kalau bisa dilihat, tidak perlu iman. Atau kita sudah ketemu, kita bisa lihat satu dengan yang lain. Masih butuh iman? Enggak, orang sudah ketemu, lihat kok. Tapi kita kan bisa melihat Tuhan. Tuhan hanya bisa dijumpai karena kita percaya kepada dia. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Hari ini di sini ada beberapa orang yang hadir di tempat ini. Belum tentu semua ketemu Tuhan. Karena kok hatinya datang ke sini hanya karena hari ini Minggu, ya saya datang ke gereja. Ya karena kalau tidak ke gereja nanti saya disuruh oleh keluarga saya misalnya atau sungkan dan sebagainya. Kita tidak ketemu Tuhan, tapi kalau kita percaya bahwa dia hadir di sini dan kita merespon kehadirannya, itulah saatnya kita berjumpa. Ada satu contoh dalam Markus 5 ayat 24 sampai 34 ini, perempuan yang pendarahan 12 tahun. Nah, ini perempuan ini kan datang menjumpai Yesus di tengah-tengah orang yang berdesak-desakan. Nah, ini banyak orang di sekitar Yesus. Ya, di mana Yesus hadir selalu banyak orang datang. Ini satu tokoh yang populer yang sangat digandrungi oleh banyak orang karena perbuatan baiknya, ya bagaimana pengajarannya. Yesus digandrungi orang banyak, dan orang banyak berdesak-desakan. Lalu perempuan ini hanya berkata begini, asal aku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman. Dia berusaha menjamah. Ya, saya tidak bisa bayangkan bagaimana usaha dari perempuan ini. Ya, dia dalam keadaan lemah. Dan 12 tahun pendarahan itu pasti tubuhnya begitu lemah gitu ya.
Dia harus datang kepada Yesus menjamah ujung jubahnya. Kenapa kok ujung jubahnya? Karena mungkin dia sudah nggak bisa berdiri, itu gambarannya. Mungkin dia sudah nggak bisa berdiri, hanya bisa merangkak dalam keadaan yang lemah. Dia harus menerobos barisan orang-orang yang berkerumun di sekitar Yesus. Dengan usaha yang kuat, dia coba untuk jamah. Dan ketika dia berhasil menjamah, apa yang terjadi? Yesus merasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya, ada kuasa yang keluar. Dan itu membuat Yesus berhenti dan tanya, siapa yang menjamah aku? Murid-murid yang lain mengatakan, loh, ini banyak orang di sekitarmu berdesak-desakan, kok kamu tanya siapa yang menjamah? Ya pasti mereka nyenggol atau apa dengan tidak sengaja. Tapi Yesus mengatakan tidak, ada seorang yang menjamah aku. Nah dari kisah ini kita lihat, banyak orang mungkin berkerumun di sekitar Yesus. Banyak, seperti kita di sini banyak. Tapi hanya satu yang bisa direspon oleh Yesus. Yang menarik perhatian Yesus adalah seorang perempuan yang punya iman. Dan iman inilah yang menciptakan hubungan personal. Iman ini yang membuat Yesus itu tertarik. Dan iman yang kita miliki itu membuat kita punya hubungan secara personal dengan Yesus. Iman ini menjadi saluran yang membangun jembatan antara kita secara pribadi dengan Allah. Jadi kalau kita datang kepada Allah tanpa iman, sia-sia. Sebab itu mari setiap kali kita datang, entah berdoa, entah datang ibadah, datanglah dengan iman bahwa Allah hadir, Allah ada, dan dia ada di mana-mana, tapi dia juga ada untuk aku. Dia ingin berkomunikasi dengan aku secara pribadi. Dan saya percaya ketika kita punya iman seperti itu, iman bahwa dia ada untuk saya. Ini perlu gitu ya. Dia ada bukan untuk kita semua secara komunal gini bersama-sama, secara korporat, tapi dia hadir untuk saya. Dan saya datang kepada secara pribadi. Saya percaya melalui iman ini kita akan jumpa dengan Tuhan. Kita akan mengalami apa yang namanya perjumpaan itu. Nah, ada ilustrasi ini. Ya, kita tahu pemancar radio gitu ya. Ya, mungkin hari-hari ini kita jarang dengar radio. Ya, tapi di sekitar kita itu ada gelombang radio yang kita tidak bisa lihat gitu. Ya, apalagi di dekatnya ada pemancar kan, ada pemancar apa namanya itu, pemancar radio, ada gelombang radio di sekitar kita. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa menangkapnya. Kita butuh pesawat radio yang harus dinyalakan, lalu kita cari channelnya gitu. Cari frekuensinya, kita harus setel supaya pas gitu. Barulah connect dengan gelombang radio itu. Jadi kita ada radio, ya di HP juga gitu kan, kita bisa ada wifi misalnya. Di sekitar kita ada, pasti di sini ada yang bawa wifi gitu ya. Kita bisa menangkapnya dengan apa kalau itu connect style gitu. Nah, makanya kan dikasih password gitu supaya tidak semua connect ke HP kita. Ya, kalau connect jadi error nanti, jadi lemot. Makanya dikasih password atau PIN supaya tidak semua bisa ketemu. Nah, seperti itu Allah kita. Dia selalu hadir di mana-mana. Tapi belum tentu kita berjumpa dengan dia secara pribadi. Kita perlu menyalakan setel hati kita, iman kita untuk connect dengan dia. Dan saya percaya ketika iman kita itu berjumpa dengan dia, kita akan mengalami apa yang dinamakan perjumpaan ilahi itu. Dan saya percaya kita akan pulang dengan kepuasan hati. Karena dia hadir dan kita menjumpai dia. Yang terakhir adalah datang dengan konsentrasi. Artinya fokus gitu. Fokus. Saat imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus, maka kemah suci itu dari halaman sampai tidak boleh ada orang, semua harus keluar.
Tidak boleh ada satupun orang masuk ke situ. Khusus imam besar itu sendiri yang ada di ruang di bait Allah itu dan boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Yang lain harus keluar. Ini menggambarkan kekudusan dalam pikiran atau konsentrasi penuh. Tidak boleh ada orang. Nah, dunia kita ini kan dunia yang bising. Ada banyak suara begitu. Kalau pagi itu saya sudah bisa. Ini jam berapa ya? Jam berapa ini ya? Walaupun tidak lihat jam, kira-kira jam berapa? Karena udah mulai ada suara-suara gitu. Ada suara orang yang ngaji, ada orang yang lewat ini kira-kira jam ini paling sudah jam 4 ini. Tanpa lihat sudah tahu. Karena memang dunia bising, banyak suara gitu. Banyak suara dan sibuk. Dunia kan sibuk. Baik secara fisik orang sibuk. Apalagi zaman ini zaman di mana ekonomi tidak baik-baik saja, orang makin sibuk gitu. Makin banyak dituntut untuk aktif dalam cari duit. Sibuk dalam fisik maupun pikiran kita. Ya, pikiran kita juga itu biasanya sibuk. Nah, ini yang paling sulit. Ya, sangat sulit kita berjumpa dengan Tuhan ketika kita sedang sibuk. Baik fisik maupun pikiran kita. Ya, pikiran kita itu bisa kemana-mana. Fisik bisa diam. Tapi pikiran kita bisa ke Amerika, bisa ke Eropa, kita bisa ada di pasar. Pikiran ini bisa liar gitu. Dia bisa mencapai apapun juga. Nah, oleh sebab itu kita perlu sungguh-sungguh berusaha agar konsentrasi. Konsentrasi. Dan ini tidak gampang. Tidak gampang. Kita perlu benar-benar berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kita konsentrasi. Sulit. Ya, untuk konsentrasi itu sulit karena kita sibuk. Ketika kita enak-enak berdoa, ingat sesuatu. Pernah kan gitu, ingat sesuatu. Akhirnya apa kita sebentar Tuhan ya, saya mau apa lagi. Kita lakukan ini dulu atau paling tidak catat. Ya, saya dulu buat catatan di dekat tempat tidur karena doanya di situ. Dicatat dulu supaya pikir kita diam gitu. Kalau enggak, ya kita akan mengingat-ingat terus sampai doa kita ingat ini nanti kerjakan ini. Tapi kalau kita catat biasanya otak kita itu diam. Ya sudah, nanti ingatkan, kita lihat catatan kita jadi ingat. Kalau enggak, kita akan lari terus pikiran dan membiarkan. Dan orang yang seperti ini jangan harap kita jumpa dengan Tuhan. Kita harus konsentrasi. Sekali lagi itu bukan hal yang gampang. Nah, yang saya buat adalah kalau ini pikiran sudah jalan. Waktu saya menyembah Tuhan, saya mempersembahkan apa jemaat satu-satu. Diurut dari yang paling timur sampai paling barat, diurut pikirannya jalan terus. Oh ini Tuhan saya doakan ini, ya keluarga ini. Terus masuk ke perumahan-perumahan, jalan terus pikirannya. Bolehkah? Boleh, kalau kita sedang menyembah Tuhan lewat persembahan jemaat. Ya, ini jemaat dipersembahkan kepada Tuhan. Ini penyembahan, memang ada orang yang bilang penyembahan itu tidak seperti itu. Harus diam menyembah Tuhan. Kalau Bapak mengucapkan haleluya itu memuji. Nggak peduli, pokoknya saya datang kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan dengar saya, Tuhan bersuka cita apa saya buat. Saya persembahkan mereka semua. Jalan pikirannya terus kalau udah selesai ya nanti siang dilanjutkan. Kita bisa doakan orang lain. Ada satu artikel yang pernah saya baca. Kalau kepingin mengendalikan pikiran waktu doa itu, doakan apa yang muncul. Ya misalnya muncul ada pikiran apa, doakan itu. Doakan terus. Ya, itu sama dengan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Mari kita konsentrasi, fokus kepada Tuhan, dan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya perjumpaan dengan Tuhan itu akan memberi dampak yang besar. Dia akan memberikan damai sejahtera, kekuatan batin, perubahan hidup. Kita akan makin mengenal Tuhan dan masih banyak lagi perjumpaan dengan Tuhan itu akan beri pengaruh yang besar.
Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Datang dengan iman, datang dengan kerinduan, datang dalam kekudusan, datang dengan hati yang sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan. Amin.